Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Ada banyak kisah para sufi terkemuka yang memiliki masa lalu kelam, penuh dengan noda kenistaan. Berkat hidayah Allah, mereka pun kembali ke jalan yang lurus. Di antara kisah yang ternukilkan dari generasi ke generasi, ada cerita tentang pertobatan pentolan sufi, Bishr bin Al-Harits Al-Hafi. Kebesaran nama tokoh yang lahir di Merv 150 Hijriah, 767 Masehi itu tak terbantahkan lagi. Ia sangat dikagumi berbagai kalangan, baik ulama atau umara. Ahmad bin Hanbal sangat kagum dengan kepiawaiannya di bidang hadis. Khalifah Al-Mamun menghormati kepakarannya dalam ilmu agama. Akan tetapi, tak ada yang pernah menduga bahwa sosok yang juga dikenal dengan Abu Nasr itu pernah melewati masa-masa kelam sepanjang hidupnya. Ia dikenal sebagai berandal dan preman. Hari-harinya diisi dengan berfoya-foya, bermabuk-mabukan, dan kerap berbuat onar, serta mendengarkan musik ditemani para budak-budak wanita. Hingga suatu ketika, pada malam hari, saat ia berjalan sendirian terhuyung-huyung akibat pengaruh minuman keras, tiba-tiba ia melihat secarik kertas, lalu mengambilnya. Ternyata di atas selembar kertas itu, tertuliskan lafal basmalah. Ia kemudian membeli minyak mawar seharga 2 dirham dengan sisa uang yang ia miliki. Ia percikan parfumnya itu ke kertas tersebut lantas membawa dan menyimpannya di rumah. Sesampainya di rumah, Bishr tertidur. Di tengah-tengah tidur lelapnya, ia bermimpi mendengar suara yang sangat jelas, tanpa tahu secara pasti siapa sumber suara itu dan berkata, "Engkau telah mengharumkan namaku maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku pun telah menyucikan dirimu. Demi kebesaran namaku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia atau di akhirat." Bishr tidak percaya, ia menghiraukan mimpinya. Ia bergumam, tidak mungkin Bishr yang berandal akan mendapatkan penghormatan sedemikian rupa. Ia pun bangun, berwudu, selanjutnya salat. Ia tertidur lagi. Mimpi itu berulang hingga 3 kali. Peristiwa ini selalu terngiang, tetapi ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bergelimang dengan dosa. Satu saat, Bishr dan koleganya tengah berpesta pora di rumahnya, penuh suara musik, gelak tawa, ditemani anggur dan budak-budak perempuan. Seorang tokoh ulama yang terkenal saleh mengetuk pintu rumah Bishr yang disambut oleh pembantunya. "Siapa pemilik rumah ini?" "Ia seorang hamba sahaya atau orang merdeka," tanya orang saleh itu. Si pembantu menjawab bahwa pemilik rumah bukan hamba melainkan orang merdeka. "Pantas kalau begitu, jika ia seorang hamba, niscaya akan berperilaku dengan etika penghambaan dan meninggalkan berfoya-foya," ujar alim tersebut sembari beranjak dari kediaman sang berandal. Dari ruang tengah, Bishr mendengar percakapan mereka berdua. Ia pun bergegas menghampiri pembantunya dan menanyakan, siapa gerangan orang asing yang bertandang ke rumahnya tersebut. Pembantu tak tahu menahu. Bishr pun mengejar dan mengikuti jejak alim misterius tersebut. Begitu bertemu, ia menanyakan apakah benar sosok yang ia kejar tersebut adalah alim yang berkunjung ke rumahnya beberapa saat lalu. Ternyata benar. Bishr meminta sang alim mengulangi kata-kata bijaknya. Tersentuh dengan petuah sang alim, Bishr lantas menyentuhkan kedua pipinya di atas tanah sembari berujar, bukan, saya adalah seorang hamba," ujarnya dengan kondisi kaki bertelanjang, tanpa alas apapun. Ia kembali ke rumahnya dan berpamitan kepada koleganya. "Sahabat, aku dipanggil, oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Sejak itulah, Bishr berubah dan menjadi pribadi yang saleh dan bertakwa. Ia tak pernah melalaikan kewajiban beribadah kepadanya. Saking khusyuk salat, ia bahkan kerap beribadah tanpa alas kaki. Ia pun dijuluki si manusia berkaki telanjang. Sewaktu ditanya, mengapa ia melakukannya, Bishr menjawab, "Aku tidak akan menjumpai Tuhanku, kecuali berkaki telanjang, dan aku akan melakukannya hingga ajal menjemputku," katanya. Bishr meninggalkan dunia kelam dan mendalami ilmu agama.
Ia menekuni hadis di Baghdad dan menggeluti olah spiritual, tasawuf. Pembersihan diri dan penyucian hati telah menempatkannya dalam posisi yang terhormat di sisinya. Bisir pun terkenal mempunyai sejumlah karamah. Pernah suatu ketika seorang preman mengancam perempuan dengan pisau yang terhunus di leher. Tak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba Bisir mendekap si preman dari belakang, lalu tersungkurlah preman tersebut dengan keringat yang mencurus deras. Ia tak berdaya. Warga mengerumuni sang preman dan menanyakan, apa yang membuatnya terkapar. Siapa sosok orang saleh tadi? Ia membisikkan di telingaku bahwa Tuhan selalu mengawasi. Seketika, sendi-sendiku gemetar, aku tersungkur. Warga menjelaskan bahwa sosok yang ia maksud adalah Bisir.